Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti jalanan Jakarta yang ramai tapi bisa diprediksi. Saya Arka, anak biasa dari keluarga sederhana di pinggiran ibu kota, sekolah di SMA negeri, teman-teman yang suka nongkrong di warung kopi setelah pulang kelas. Tapi semuanya berubah pada hari itu ketika saya melihatnya pertama kali. Dia berdiri di bawah pohon beringin sekolah, memakai hoodie hitam yang kebesaran, tudungnya menutupi hampir separuh wajahnya. Namanya Rio. Dia baru pindah dari Bandung katanya karena ayahnya dipindah tugaskan. Saya ingat betul momen itu. Hujan deras baru reda, udara masih lembab, bau tanah basah menyatu dengan asap knalpot motor yang lewat di depan gerbang sekolah. Rio sendirian, tas ranselnya basah kuyup, tapi dia tak peduli. Dia hanya diam, memandang ke kejauhan seolah dunia ini terlalu berat untuk dipikul. Saya yang kebetulan lewat sambil membawa payung cadangan, mendekat. Basah banget lo. Pakai ini dulu, kata saya sambil menyodorkan payung. Dia mengangkat kepala pelan, matanya hitam pekat, penuh rahasia. Makasih, jawabnya pelan, suaranya seperti bisikan angin. Sejak hari itu, Rio selalu memakai hoodie itu. Tak pernah dilepas, bahkan saat cuaca panas menyengat. Teman-teman mulai bergosip. Anak baru itu aneh ya. Kayak lagi berduka terus. Saya tak tahu kenapa, tapi saya merasa tertarik. Bukan sekadar penasaran, tapi ada sesuatu yang menarik hati saya ke arahnya. Kami mulai sering bertemu di kantin, duduk di pojok yang sama. Awalnya obrolan biasa, tentang pelajaran, tentang Jakarta yang macet, tentang makanan awrit. Tapi lama-lama, Rio mulai membuka diri. Dia cerita tentang keluarganya, tentang kakaknya yang sudah tak ada lagi. Kakakku dulu suka pakai ini, katanya suatu hari, tangannya menyentuh ujung hoodie. Saya tak bertanya lebih lanjut, takut menyakiti. Hubungan kami semakin dekat. Kami sering jalan pulang bareng, naik angkot yang penuh sesak, atau kadang bersepeda ke taman kota. Di sana, di bawah lampu taman yang kuning temaram, kami duduk berdua. Rio masih pakai hoodie-nya, tapi kadang dia menurunkan tudungnya saat hanya kami berdua. Wajahnya tampan, kulitnya sawo matang khas anak Indonesia, senyumnya jarang tapi hangat. Saya mulai sadar, perasaan ini bukan lagi pertemanan biasa. Setiap kali tangan kami tak sengaja bersentuhan, jantung saya berdegup kencang. Tapi saya tak berani bilang. Di negeri ini, cinta seperti ini masih dianggap salah, dosa besar yang bisa menghancurkan segalanya. Suatu sore, kami duduk di bangku taman dekat rumah saya. Langit Jakarta mulai gelap, awan mendung menggantung. Rio diam saja, memandang hoodie-nya. Arka, katanya tiba-tiba, suaranya gemetar. Aku harus cerita sesuatu. Saya menoleh, melihat matanya berkaca-kaca. Hoodie ini milik kakakku. Saya mengangguk pelan, menunggu. Dia meninggal 2 tahun lalu. Bunuh diri. Kata-kata itu seperti petir di telinga saya. Saya terdiam, tak tahu harus bilang apa. Rio melanjutkan, air matanya jatuh pelan. Kakakku. Dia mencintai anak laki-laki. Seperti aku. Saat itu, dunia seolah berhenti. Saya memandangnya, melihat rasa sakit yang selama ini disembunyikannya di balik hoodie itu. Kakaknya yang dicintai keluarga tapi ditolak masyarakat karena cintanya. Keluarga Rio hancur, ibunya sakit-sakitan, ayahnya pindah tugas untuk melupakan. Rio memakai hoodie itu sebagai pengingat, tapi juga sebagai pelindung. Aku takut, Arka. Takut kalau orang tahu aku sama seperti kakakku. Saya pegang tangannya pelan untuk pertama kali. Aku di sini, bisik saya. Tapi di hati, saya tahu badai baru saja dimulai. Setelah pengakuan itu, segalanya berubah. Rio semakin sering mencari saya, seolah saya satu-satunya tempat aman baginya. Kami bertemu diam-diam, di tempat-tempat sepi seperti rooftop sekolah atau sudut perpustakaan yang jarang dikunjungi.
Di sana, kami bicara berjam-jam. Rio cerita tentang kakaknya, namanya Rama. Rama dulu anak pintar, kuliah di universitas ternama, tapi cintanya pada seorang teman cowok membuatnya dihujat. Keluarga marah, tetangga bergosip, teman menjauh. Akhirnya, Rama tak tahan. Meninggalkan surat untuk Rio, makan kakak Rio. Cinta ini terlalu berat di dunia ini. Saya dengar cerita itu dengan hati hancur. Saya bayangkan betapa sakitnya Rio, yang saat itu masih menemukan kakaknya tak bernyawa. Sejak itu, Rio memakai hoodie Rama, seolah membawa bagian dari kakaknya kemana-mana. Ini satu-satunya yang tersisa darinya, katanya. Saya peluk dia pelan, tak peduli kalau ada yang melihat. Perasaan saya semakin dalam. Saya jatuh cinta pada Rio, pada keberaniannya yang tersembunyi di balik kerapuhan itu. Kami mulai menjalani hari-hari dengan rahasia. Di sekolah, kami pura-pura biasa saja, tapi setelah pulang, kami bertemu. Kadang ke Ancol, duduk di pinggir pantai melihat ombak. Jakarta malam itu indah, lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Arka, kamu nggak takut? Tanya Rio suatu malam. Takut apa? Takut sama aku. Sama. Ini. Dia menunjuk dada kami berdua. Saya geleng kepala. Aku lebih takut kehilangan kamu. Kami saling pandang lama, lalu untuk pertama kali, bibir kami bertemu. Ciuman singkat, penuh rasa takut tapi juga bahagia. Di bawah bintang Jakarta yang jarang terlihat, kami merasa dunia milik kami berdua. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Gosip mulai beredar di sekolah. Ada yang melihat kami terlalu dekat. Arka sama Rio tuh aneh deh, kata teman-teman. Saya abaikan tapi Rio semakin gelisah. Dia semakin jarang melepas hoodie-nya, bahkan saat panas. Aku nggak mau orang lihat wajahku, katanya. Saya coba yakinkan, tapi dalam hati saya tahu masyarakat kita belum siap. Di masjid, khotbah sering menyentil tentang penyimpangan. Berita tentang raya komunitas LG. Kami hidup dalam ketakutan. Suatu hari, ada kejadian yang membuat semuanya runtuh. Teman saya, Andi, yang dulu dekat, mulai curiga. Dia ikuti kami saat kami ke taman. Dia lihat kami pegangan tangan. Besoknya, dia konfrontasi saya. Lo gaya, Kak. Sama Rio itu. Saya diam saja. Andi marah. Gue kira lo normal. Jangan deket-deket gue lagi. Dia sebarkan gosip ke grup kelas. Tiba-tiba semua memandang kami aneh. Rio tak masuk sekolah beberapa hari. Saya khawatir, telepon tak diangkat. Akhirnya, saya ke rumahnya di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana, pagar besi berkarat. Ibunya buka pintu, wajahnya pucat. Rio lagi sakit, nak. Saya masuk, lihat Rio di kamar, hoodie masih dipakai, meringkuk di tempat tidur. Mereka tahu, Arka, bisiknya. Ayah marah besar. Dia bilang aku sama seperti Rama. Air matanya jatuh lagi. Saya duduk di sampingnya, pegang tangannya erat. Kita hadapi bareng. Tapi saat itu, saya tahu konflik baru saja mulai. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Di sekolah, saya dihindari. Guru panggil saya, tanya tentang perilaku menyimpang. Saya bohong, bilang hanya teman biasa. Tapi Rio tak kembali. Keluarganya larang dia keluar rumah. Ayahnya, seorang penstrik, tak terima. Kamu mau malu-maluin keluarga lagi seperti Rama, teriaknya, kata Rio cerita lewat chat malam-malam. Saya putus asa. Saya rindu Rio, rindu senyumnya yang jarang, rindu bisikannya. Saya mulai berani. Saya datang ke rumahnya lagi, malam hari, lempar batu kecil ke jendela kamarnya seperti di ilm. Rio buka jendela, wajahnya pucat tapi senang lihat saya. Kami bicara lewat jendela, seperti Romeo dan Juliet RC Jakarta. Aku kangen kamu, kata saya. Dia tersenyum tipis. Aku juga.
Tapi ayah mau pindahin aku ke pondok pesantren di Jawa Timur. Kata itu seperti pisau. Saya tak mau kehilangan dia. Kami rencanakan kabur, tapi kemana? Kami masih tak punya uang. Akhirnya, kami putuskan bertemu diam-diam di tempat lama, taman kota. Malam itu hujan deras lagi, seperti pertama kami bertemu. Rio datang dengan hoodie basah, tudung menutupi wajah. Kami pelukan di bawah pohon, tak peduli basah. Arka, aku cinta kamu, bisiknya pertama kali. Saya balas, aku juga, Rio. Selamanya. Tapi nasib kejam. Saat kami pulang, ada yang lihat. Besoknya, ayah Rio tahu. Dia marah besar, pukul Rio. Rio cat saya, badannya memar. Saya nangis sendirian di kamar. Saya putuskan lawan. Saya cerita ke ibu saya yang selalu pengertian. Awalnya ibu syok, tapi dia peluk saya. Nak, cinta itu dari Tuhan. Yang penting kamu bahagia dan tak sakiti orang. Ibu bantu saya hubungi keluarga Rio. Tapi terlambat. Rio dipaksa pindah. Sebelum pergi, dia kirim hodiahnya lewat pos ke rumah saya. Ada surat di dalamnya, Arka, simpan ini. Ini milik kakakku, tapi sekarang untuk kamu. Aku akan kembali suatu hari. Tunggu aku. Saya pakai hodiah itu setiap hari, seperti Rio dulu. Bau Rio masih ada di sana, campur bau hujan dan kenangan. Saya jatuh ke lubang kesedihan. Sekolah terasa kosong tanpa dia. Teman-teman masih gosip, tapi saya tak peduli lagi. Saya mulai baca buku tentang cinta sesama, cari komunitas online. Saya sadar, kami tak sendirian. Ada banyak seperti kami di Indonesia ini bersembunyi di balik topeng normalitas. Beberapa bulan berlalu. Saya lulus kuliah di Universitas Jakarta. Hoodie Rio masih saya pakai saat malam dingin. Saya sering ke tempat kami dulu, taman kota, duduk sendirian mengenang. Hidup terasa hampa tanpa dia. Tapi suatu hari, surprise datang. Chat dari nomor baru, Arka, ini Rio. Dia kembali. Ayahnya sakit, jadi keluarga pindah balik ke Jakarta. Rio di pondok hanya sebentar, dia kabur karena tak tahan. Sekarang dia kerja paruh waktu sambil kuliah malam. Kami bertemu lagi di tempat yang sama. Rio tampak lebih dewasa, tapi hodiahnya tak ada lagi. Aku kasih ke kamu, katanya tersenyum. Kami mulai lagi dari awal. Tapi kali ini lebih hati-hati. Kami tahu risiko. Ada raya, ada hujatan online. Tapi cinta kami semakin kuat. Kami sering ke tempat romantis, seperti Pantai Ancol saat sepi, atau naik ke rooftop gedung tua melihat kota. Di sana, kami bicara tentang mimpi. Rio ingin jadi guru, ajar anak-anak tentang toleransi. Saya ingin jadi penulis, ceritakan kisah kami suatu hari. Tapi konflik datang lagi. Ada pengkhianatan dari orang terdekat. Andi, teman lama saya, yang dulu gosip, sekarang dekat lagi karena kuliah satu kampus. Dia pura-pura baikan, tapi diam-diam rekam kami saat mesra di taman. Video itu dia sebarkan ke grup alumni sekolah. Tiba-tiba semua tahu. Keluarga saya dipanggil, keluarga Rio marah lagi. Rio hampir putus asa lagi. Mungkin kita memang salah, Arka. Saya pegang bahunya erat. Tidak. Cinta kita tak salah. Yang salah adalah mereka yang tak paham. Kami hadapi bareng. Ibu saya dukung bantu bicara ke keluarga Rio. Perlahan ayah Rio luluh, terutama setelah lihat Rio bahagia. Tapi pengkhianatan Andi tak berhenti. Dia ancam sebarkan lebih luas kalau kami tak putus. Saya marah, konfrontasi dia. Kenapa lo begini, Di? Dia nangis. Gue cemburu, Kak. Gue juga suka lo dulu, tapi lo pilih Rio. Pengakuan itu mengejutkan.
Andi juga sama seperti kami, tapi dia benci diri sendiri, proyeksikan ke kami. Pengakuan Andi membuat semuanya lebih rumit. Dia minta hapus Ideo. Tapi kerusakan sudah terjadi. Gosip menyebar ke media sosial, nama kami disebut-sebut. Kami dapat ancaman, akun dibully. Rio stres berat, tak makan beberapa hari. Saya tak tinggal diam, saya hubungi komunitas LGBTI online dapat dukungan. Mereka ajar kami cara hadapi, cara lindungi diri. Kami putuskan keluar dari zona nyaman. Kami pindah kos bareng jauh dari keluarga dulu. Hidup susah, kerja sambil kuliah. Tapi kami bahagia. Pagi-pagi masak bareng, malam cerita tentang hari. Rio mulai buka diri, tak lagi sembunyi. Dia potong rambut pendek, pakai baju cerah. Aku mau hidup untuk diri sendiri, bukan untuk Hodie kakakku, katanya. Cinta kami semakin dalam. Kami sering ke tempat indah, seperti Bogor saat akhir pekan, duduk di kebun teh melihat kabut. Di sana, Rio cerita tentang Rama lagi. Kakak pasti bangga lihat aku sekarang. Saya angguk, pegang tangannya. Kami janji akan lawan bersama. Tapi tinggi drama datang saat ayah Rio sakit parah. Di rumah sakit, ayahnya panggil kami. Makan ayah, nak. Ayah salah dulu. Air mata jatuh. Keluarga akhirnya terima kami. Ibu Rio peluk saya, terima kasih jaga Rio. Andi juga berubah. Dia ikut komunitas, terima diri sendiri. Kami maafkan dia. Pengkhianatan itu jadi pelajaran bahwa sakit hati bisa buat orang jahat, tapi pengampunan bisa sembuhkan. Tahun-tahun berlalu. Kami lulus kuliah, Rio jadi guru di sekolah inklusi, ajar anak-anak tentang keberagaman. Saya tulis buku, cerita tentang kami, anonim dulu. Buku itu laris, banyak yang terinspirasi. Kami sering ceramah bareng, cerita perjuangan. Hodie Rama masih ada di lemari, tapi sekarang kami pakai saat dingin bareng, kenangan manis. Kami nikah diam-diam di luar negeri, tapi di hati, kami sudah suami satu sama lain. Indonesia perlahan berubah. Lebih banyak suara toleransi, meski masih banyak perjuangan. Kami bagian dari itu. Cinta kami yang dulu tersembunyi di balik Hodie, sekarang jadi cahaya untuk orang lain. Saya pernah berpikir hidup sederhana, tapi cinta ini ajar saya bahwa hidup penuh drama, tapi worth it. Rio, anak laki-laki yang tak pernah melepas Hodie-nya, sekarang tak perlu sembunyi lagi. Karena dia punya saya dan saya punya dia. Selamanya.